Tetangga kita hari ini adalah seorang penari, model, aktris, dan juga seorang komedian. Ini dia Asri Welas. Di sini Asri Welas bercerita tentang perjuangan orang tuanya yang dengan segala keterbatasannya membuat Asri Welas sukses seperti sekarang ini. Sehingga dia selalu melewati hidupnya dengan rasa syukur dan sukacita walaupun masalah selalu ada setiap harinya. Asri Welas juga belajar untuk menjadi berkat bagi orang banyak lewat keadaan anak keduanya Gibran yang cukup menantang. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga-tetangga gue. Well, kembali lagi di Daniel, tetangga kamu. Dan hari ini seperti biasa gue pengen ngasih tahu dulu kepada kalian semua kalau misalnya kita udah ada official merchandise. Dan seperti yang baju yang gue pakai sekarang ini, kalian bisa langsung dapetin, tinggal scan aja QR code yang ada di sini. Atau kalian bisa langsung ke Tokopedia official shop kita, langsung cek search DMN official merch. Nah di situ bisa dicari tuh, ada kaos ini juga, ada jaket juga, ada ya banyak deh pokoknya. Dan kalau misalnya kalian pengen menjadi supporter buat kita juga, langsung itu tuh ada tombol super thanks. Selain tombol subscribe pastinya ya, tapi ada tombol super thanks juga. Dan di situ kalian bisa nge-support kita banget untuk selalu memberikan konten-konten yang terbaik buat kalian semua. Anyway, langsung aja, ini dia tetangga kita hari ini, Mbak Asri Welas. Yes. Aduh Mbak Asri, apa kabar? Baik dong, Iya. harus terus baik. Harus selalu baik. Mbak Asri, ini kita udah rubah schedule, akhirnya nyampe juga di sini. Seneng banget gue, seneng banget kesampaian. Dan jujur tadi tuh gue lagi ngobrol sama tim gitu ya. Kita kayak ngerasa kayak wow, Mbak Asri ini sebenarnya sejak namanya dikenal sebagai Asri Welas, itu kayaknya image-nya pun juga berubah gitu. Dari Gitu. ya kan tadi ya model, penari, dan kayaknya lu gak terlalu banyak di dunia acting, ada lah, cuman gak seperti sekarang ini yang kayak di setiap film komedi atau di setiap layar lebar lah. Itu kayaknya ada nama lu gitu di situ. Iya, gitu. itu kebetulan honornya masuk, Pak. Karena honornya yang masuk ya. Tapi lu ngerasain gak sih dari Asri Bukan Asri, jadi nyokap bokap gue tuh namain gue Asri Pramawati. Pramawati, sorry. Tapi bokap gue suka nambahin Dino Dipleng Ayu Netipo Sedeng gitu. Jadi Asri Pramawati, Dino Dipleng Ayu Netipo Sedeng. Taruh di sini ya. Gak bercanda gue. Bercanda itu nama panggilan ceritanya perempuan satu-satunya gitu. Orang kan orang Jawa. Iya. Kadang kalau Dandil Mananta di Joko Tulo boten nopo-nopo mangku wanita udah gitu. Ya God, please subtitle. Gitu. Tahu gak artinya apa? Apa tuh? Kalau Dandil Mananta di Joko Tulo boten nopo-nopo, digigit ular gak kenapa-napa, mangku wanita utuh itu mangku cewek gak pakai baju. Nah, seneng gak? Gak seneng? Gak, istri saya gak seneng. Loh kan istrinya itu. Oh gitu ya. Seneng ya? Iya. Seneng gak? Iya seneng. Oke. Iya. Oh istrinya seneng. Nah, Tapi yang saya gak mau ketemu ularnya aja. Enggak ya, gitu. itu joking, istilahnya joking. Kalau orang Jawa tuh suka gitu tuh, suka kasih nama aneh-aneh. Jadi Asri Pramawati, Dino Dipleng, Ayune Tipe Sedeng tuh Asri Pramawati, Dino Dipleng tuh cewek yang paling disayang. Ayune Tipe Sedeng tuh cakepnya sedang-sedang aja. Makanya tuh bokap gue sama nyokap gue namain begitu. Sampai sekarang gue kalau casting gak dapet cewek cantik. Yang sedeng-sedeng tapi ya. Sedeng-sedeng aja, bahkan mukanya kadang gak kelihatan gitu. Enggak, tapi kalau yang cantik tuh gampang banget digantiin gitu. Oh gitu. Karena ya. setiap tahunnya pasti ada lagi. Ada cewek cantik, aktris yang ada lebih baru. cantik lagi. Tapi yang sedeng-sedeng tuh jarang ya. Ya Sedeng-sedeng aja. Di situ terus, makanya sering banget muncul di TV. Oh gitu kali ya. Oh berarti itu adalah anugerah. Nama yang gitu ya. Jadi sedeng itu anugerah. Jadi sedeng itu anugerah. Gak usah terlalu gak usah dibawa juga, sedeng-sedeng. Iya, aja. sedeng-sedeng aja. Oh ada lagunya juga. Apa tuh? Yang itu kan. Kalau apa? Jangan terlalu jangan gitu, dangdut.
Yang sedang-sedang saja gitu. Iya. Nah kalau nyanyi gue gak bisa, fales. Iya gak apa-apa, gue tetap nikmatin kok. Tapi Mbak Asri, ngomong-ngomong soal masa kecil nih ya. Jadi lo lahirnya itu di Jawa daerah mana? Semua tuh orang bilang, Mbak Asri ini dari Jogja ke sini tahun berapa? Semua. Mbak Asri itu padahal gue tuh lahirnya di Tanjung Priuk, di Tanah Merdeka. Gue tuh Jakarta banget. Cuma nyokap gue dari Jogja, bokap gue dari Palembang. Nah cuma istilah sekarang tuh viralnya ya. Peran viral gue paling viral adalah menjadi si welas itu. Padahal gue tuh lahir di Tanjung Priuk, Tanah Merdeka. Itu di jalan yang cuma bisa masuk motor. Kayak di gang gitu maksudnya? Di gang. Udah gitu terus. Ini ceritanya gimana? Lu bisa lahir di gang tuh maksudnya kayak emang rumah nyokap bokap gue. Jadi nyokap gue tuh semua dari Lampung. Bokap gue sama nyokap gue ketemunya di Lampung. Kemudian mereka istilahnya mengadu nasib lah di Jakarta. Nah karena bokap gue pelayaran, nyokap gue juga kerjanya di ekspor impor peti kemas. Jadi ya lahannya cuma di Tanjung Priok kan. Jadi ya punya rumah cuma bisa di jalan ini, jalan benar-benar cuma gang kecil. Jadi setiap sore gue punya kolam renang. Karena rumah lantai 2, lantai 1 setiap sore masuk air. Banjir atau? Banjir, karena kan kena rob. Air itu loh. Air pasang? Air pasang. Ya ampun. Karena 50 meter belum dari laut. Jadi kita setiap sore gue punya mandi walaupun ada yang lewat gitu kuning-kuning. Tapi gue happy. Males banget. Gila loh, tapi gue happy. Sampai sekarang gue jadi cerita gitu. Ya ampun. Maksudnya dulu tinggal di gang gitu. Terus nyokap gue setengah mati gitu untuk. Maksudnya gue jadi ketawa. Padahal itu sedih. Gue aja masih nangis sekarang. Maksud kalau cerita. Sering banget. Ya berita di Tanjung Priuk isinya. Kalau gak kebakaran. Kemalingan. Ya. Gitu ya sekarang mudah-mudahan berubah. Jadi dikit-dikit kebakaran karena rumahnya rapet-rapet. Gue aja masih kecil itu 2 tahun 3 tahun itu setiap kebakaran tuh ngeluarin barang dari rumah. Ya ampun. Ya ayo gitu supaya barang-barang berharga kita gak ikut kelalap api. Tapi alhamdulillah rumah kita gak pernah kenapa-napa. Walaupun dalam sebulan. Ada 15 kali kebakaran di daerah situ. Gila. Iya gila banget gitu. Tapi gue ngerasa kalau sekarang ya ampun seru banget ya hidup kita gitu. Gue sama kakak gue suka ini. Tapi maksudnya gue bangga gitu loh bisa ada di situ. Ya. Dari kecil gue udah punya kolam renang Daniel. Gak perlu isi air laut men. Kadang-kadang tahu-tahu ada kepiting, ada apa gitu mampir ke rumah tapi senang aja. Karena Tanjung Priok ya, deket banget sama laut ya. 50 meter. Oke. Mbak Asri, tapi lu bilang tadi lu lahirnya lu lahir di rumah sakit apa lahir di gang? Di rumah sakit, namanya rumah sakit apa ya. Tapi maksudnya sempet ke rumah sakit, gue pikir lahirnya literally kayak di gang banget gitu. Maksudnya gedenya di gang. Gedenya di gang, betul. 0 sampai 5 tahun ada di situ. Akhirnya memang keras banget kehidupan sampai aku kalau disuruh mandi terus ya itu gue ngomongnya kasar banget sama nyokap gue tapi gue skut biasa aja. Riri manggil gue Riri mandi gitu. Terus gue dengan santai ngomong ibu gitu. Betul. Itu literally jangan ditiru ya. Jangan ditiru guys. Karena memang begitu keadaannya di situ. Emang orang-orang sekitar cara ngomongnya begitu? Itu biasa banget. Right. Biasa, jadi gue gak ngerasa salah ngomong kayak gitu sama nyokap gue. Sebentar nyokap gue kayak gue nih nangis. Ibu ngajarin kamu buat baik, kenapa kamu ngomongnya begitu? Lah ibu gak ada yang salah, semua tetangga ngomong gitu bu. Ya ampun gitu, sampai akhirnya nyokap gue kerja mati-matian buat punya rumah yang depannya ada jalan. Istilahnya gitu di komplek lah gitu ya. Akhirnya bener umur 5 tahun kita pindah semua ke Cibubur. Jauh banget dari Tanjung Priok, buset. Nyokap gue aja kalau pergi ke kantor gitu ya, itu mesti inget banget gue kita belum punya mobil. Naik Patas 6 itu dia subuh-subuh, Patas 8 apa 6. Dari subuh-subuh itu mesti naik bis dari situ sampai ke Tanjung Priok tuh jam 9 men. Jam 8, jam 9 perjuangan dia. Habis itu dia pulang lagi ke Cibubur. Demi untuk gue supaya gak ngomong.
Maksudnya gitu ya. Bisa mempunyai pergaulan yang lebih sehat lagi lah misalnya. Nah seperti itulah itu. gitu. Jadi maksud gue, jadi gue dari kecil tuh nyontoh nyokap bokap gue gitu. Maksudnya gila emang kerja keras banget gitu loh. Dari untuk kita supaya kita bisa dapat pendidikan baik gitu. Maksudnya gitu supaya gue juga istilahnya bisa tahu mana yang harus dilakukan sama enggak. Nah ini gue waktu di Cibubur itu gue ngomong begitu loh. Waktu berantem gitu gue di kelas ngomong gitu sama temen gue. Hey lu gitu. Ngomong tadi. Satu kelas diem. Astagfirullahaladzim gitu. Gurunya anak-anak gue baru tahu. Ya ampun saya salah ya. Baru tuh gue pulang bilang ibu aku ternyata salah ya selama ini ngomong gitu. Nah udah tahu ya. Iya gak ada yang ngomong begitu ibu di sini. Oh udah tahu ya. Bagus jangan ngomong lagi ya gitu nyokap gue. Wow akhirnya berhasil. Iya. Akhirnya pengorbanan dia berhasil dan akhirnya lu sadar sendiri gitu. Iya gitu. Tapi kan kita kan buat salah buat apa kan. Karena dari situasi kan. Nah dari situasi itu kita juga jadi belajar. Oh iya salah men. Oh iya gue mesti bisa lebih baik lagi gitu. Jadi kalau nggak di situ gue juga nggak tahu deh kata-kata apa yang baik, yang nggak baik ya kan? Ya. Dan emang bener sih kayak kita itu bener-bener ada orang yang bilang sama gue gitu. Gue kasih lihat gue 5 orang temen lo, gue akan kasih lihat masa depan lo. Oh gitu ya? Ya kan. Jadi kayak kalau misalnya kita bisa tahu dia itu bertemannya sama siapa aja, kita sedikit banyak nebak, oke, nanti kedepannya akan seperti itu juga gitu. Betul. Makanya kayak I think ibunya Mbak Asri itu benar-benar kayak mati-matian banget untuk ngasih lingkungan yang lebih sehat, lingkungan yang mungkin kalau misalnya saat itu lingkungannya semuanya pada ngomong jorok itu udah sesuatu yang normal. Justru ibunya Asri itu ngerasa no, ini gak boleh dijadiin hal yang wajar gitu untuk anak gue yang masih umur 5 tahun gitu. Jadi wah ini kita harus keluarin dia dari lingkungan ini gitu supaya mempunyai masa depan yang berbeda gitu misalnya. Bener. Jadi dia juga support. Jadi gue ngerasa ya ampun setiap langkah aku tuh dituntun gitu. Dituntun sama orang tuaku, dituntun juga sama. Ternyata pas gue lihat oh iya sama doa dan kemauan hidup kita sendiri gitu. Kita mau jadi apa tuh yang nentuin bukan cuma orang tua tapi diri kita sendiri. Betul. Gitu. Betul. Kita mau survive kayak apa ternyata diri kita sendiri gitu. Jadi gue seneng banget nari Daniel. Dari umur 2 tahun itu. Jadi masih di Tanjung Priok tuh gue seneng banget nari. Nari apa aja. Aceh tuh widing lah hading hai lah hembat mot lah hiding semua Aceh gue bisa. Wow. Terus Kalimantan semua lah gitu. Jadi sampai akhirnya pas pindah ke Cibubur juga nyokap gue tuh begini. Setiap minggu gue pentas. Setiap minggu pentas di mana Taman Mini lah, Ancol, mana tau nggak nyokap gue tuh ya ampun. Ibu punya uang nggak? Karena kan setiap kita pentas kan harus ngeluarin uang ya. Maksudnya jalan apa. Jadi gue inget banget tuh. Aduh, bokap gue cuma punya Vespa. Nah kita kan masih kecil-kecil banget tuh. Jadi kakak gue bedanya 5 tahun di atas gue. Nah gue tuh kan dari 2 tahun. Nah adik gue masih setahun ya kan. Jadi kita tuh kalau naik Vespa dari gue 5 tahun berarti gue 5 tahun, adik gue 4 tahun ya. Pokoknya kita keliling-keliling berlima. Nih bokap gue depannya gue, depannya lagi adik gue disetir nih. Terus nyokap gue di belakang, terus kakak gue di tengah-tengah. Jadi berlima. Gila. Jadi bukan cabe-cabean lagi, apa namanya itu? Sekeluarga. Ya, kalau cabe-cabean kan bertiga. Nah gue apa nih gue? Gado-gado gue rasa. Berlima gue men. Iya jadi gue bukan cabe-cabean lagi, bukan bertiga, gue berlima. Jadi kalau orang lihat gini, wow gitu. Udah kayak sirkus. Pada ngomong gini, wah ini pasukan Patepong. Ngomongnya tau gak lo Patepong? Gak tahu apa tuh. Patepong tuh sirkus. Oh iya oke. Sirkus zaman dulu kan yang paling ngetop tuh namanya Patepong. Nah itu. Jadi gue dibilangnya rombongan sirkus sama siapa-siapa gitu. Tapi nyokap gue kayak bokap gue gak peduli gitu loh. Jadi yang penting
Riri mau pentas. Jadi ditepukin, padahal gue juga pentasnya ya ampun. Cuma ada 17-an siapa gitu. Terus ada tapi ternyata. Tapi kayaknya sekeluarga pada bangga banget. Iya. Ikut sorakin juga. Kayak sebuah momen yang benar-benar kayak membanggakan banget gue gitu. Jadi sekarang mikir lagi, ya ampun gila dibela-belain gitu. Akhirnya apa? Akhirnya gue bisa ngerasain berbagai macam panggung. Itu belajar. Jadi pengalaman gue itu semua belajar gue sekarang ya. Jadi gue di panggung apapun, stand up, di panggung apapun gue berani. Ngadepin siapapun gue berani. Karena dari kecil, dari umur 2 tahun udah ngadepin panggung yang udah mau roboh. Panggung yang goyang, panggung apa juga gue udah pernah gitu. Kenapa jadi nangis ya ceritanya? Iya ini lumayan loh ini kita. Gue kan nangis melulu jadinya nih, bengkak nih keluar dari sini nih. Aduh, gak bisa diberhentiin dulu nih ya, gimana nih? Bisa. Kita gak apa-apa. Masalahnya kayak gini, gue ngerasa ya, gak tahu kenapa gitu ya. Ketika tadi aja sebelum kita mulai acara kan kita sendiri biasanya doa gitu. Dan gue setiap kali kita doa kita pengen ya suasana di hari ini tuh bisa apapun yang dibicarakan sama Mbak Asri gitu bisa menyentuh hati dari penonton juga gitu. Tapi kadang-kadang kalau misalnya doanya seperti tadi doa aja udah nangis soalnya. Jadi kayak begitu doa, begitu kita ini kita baru interview 15 menit, 95% air mata yang ngucur. Iya, gue kenapa gitu. Ya? Aduh ampun gue nih, emang gue ini banget. Perasa ya? Banget. Terlalu perasa gue nih, aduh. Wow. Padahal badak sebenarnya hidup gue tuh. Tapi gue nangisin aja semua perjalanan hidup gue gitu. Gak ngerti deh. Iya, tapi gue jadi ngerasa dari cerita lu gitu ya, kehadiran seorang ayah itu sepertinya penting banget gitu. Dimana apalagi lu adalah putrinya satu-satunya gitu. Dimana lu punya abang satu sama adik cowok juga. Jadi setiap kali lu perform itu benar-benar kayak mungkin abang lu kayak aduh nonton lagi nih, aduh naik Vespa lagi dek. Tapi bokap lu yang benar-benar kayak no yuk kita sekeluarga sirkus deh gitu kan. Tapi untuk nge-support lu banget gitu. Dan tepuk tangannya seorang ayah, pujiannya seorang ayah itu yang mungkin memberikan nilai ke seorang Asri Bola saat itu gitu. And it's beautiful, it's really beautiful. Ayah sama ibu itu benar-benar berjuang banget ya berarti waktu kecil supaya Asri bisa sampai hari ini seperti kayak gini gitu Mbak Asri. Iya, gue pernah dia sampai hari ini gue gak bilang sama nyokap gue. Gue pernah waktu itu gue harus menghadiri suatu acara gitu ya, tapi di mana waktu permodelan lah gue harus bajunya bagus gitu ya. Nah bajunya itu waktu itu aja harganya 1 jutaan gitu. Oh wow. Iya, jadi gue lihat gitu. Bokap gue ngomong gitu di kamar, bajunya mahal banget. Cuma punya uang segini, gue lihat. Gue bilang gini, tapi bisa pakai uang ini dulu gitu. Gue lihat. Terus ibu pakai apa? Buat beli bajunya Mbak Riri. Nanti ada rezeki lagi. Sayang soalnya mungkin ini kesempatan dia buat maju. Wow. Gitu. Terus waktu itu inget banget di Mas Guru Skara Putra gitu, di mana yang datang juga pejabat-pejabat. Waktu itu aku tuh cuma jadi kayak pagar ayu sebenarnya. Oh wow. Pagar ayu, pagar bagus, cuma dari harus cantik-cantik atau apa dan harus punya bajunya masing-masing. Nah, aku gak punya baju waktu itu. Jadi aku pikir, Bu gak usah lah Bu, gak apa-apa juga, honornya juga gak banyak. Gak apa-apa, kamu di situ biar kenal banyak orang gitu. Terus aku dengar dari kamar, dipakai aja ya gitu. Jadi aku waktu itu nangis sampai ya ampun begini banget ya maksudnya ibu bapakku untuk memperjuangkan kemauannya aku gitu. Jadi aku ngerasa ya ampun. Terus akhirnya honornya aku dapat berapa ya, 350.000. Aku kasih buku lagi, Bu aku cuma punya uang segini, ternyata itu ada honornya. Buat ibu aja ya gitu. Wow. Jadi aku balikin cuma 350.000. Waktu itu kayaknya 1 juta lebih harganya. Wow. Jadi
orang tuaku tuh segitunya untuk saya les, kakakku les. Kakakku tuh juga waktu itu pernah di SMP dapetnya merah semua. Cuma ibuku bilang waktu itu ada les, masih ingat namanya Santa Lucia. Mungkin kalau orang zaman dulu pada tahu tuh Santa Lucia. Ibu Lucy ada. Oke, itu apa? Maksudnya guru les? Les gitu, cuma memang bayarnya cukup lumayan lah gitu. Kalau sekarang tuh apa namanya ya? Sekarang banyak juga kan course-course gitu. Nah, kakakku dimasukin ke situ juga supaya dia nilainya bagus gitu. Akhirnya dia bisa masuk STAN. Wow. Dan waktu itu kalau STAN tuh digaji gitu. Terus ini jadi ibuku tuh bela-belain segitunya untuk kakakku, untuk aku, untuk adekku supaya kita bisa masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian bisa, ibu bilang kamu gak boleh kayak ibu sama papa, gak punya sekolahan, gak ada temen, kamu mesti berteman sama orang-orang yang sukses supaya kamu sukses. Jadi aku dari umur 11 tahun waktu itu kakakku udah di STAN. Terus aku baru mau masuk STAN ya waktu itu. Terus aku bilang, aku gak bisa nari yang ini nih mas. Aku lihat di TV. Yang gak bisa nari itu namanya Guru Soekarno Putra. Itu GSP. Itu kalau nari dites dulu. Oh susah ya mas? Susah. Kamu mau ikut tesnya? Mau gitu. Terus aku bilang sama ibu, aduh mbak itu jauh banget dari rumah kita tempatnya. Kalau kamu les di situ atau kamu di situ nanti ibu gimana ya? Ibuku gak boleh. Karena ibu mikir bisa gak untuk biayain aku bolak-balik ke sana. Rumahku Cibubur, rumahnya Mas Guru di Jalan Sriwijaya Raya 26. Nah itu jauh banget gitu. Terus di Kebayoran kan, sementara aku Cibubur itu belum ada apa-apa. Itu belum ada tol, belum ada. Sama sekali. Jadi terus kakakku nih Mas Indra bilang, kamu udah aku ambilin. Jadi aku ngerasa utang budi sama kakakku ngambilin formulir. Untuk jadi dulu penari GSP itu dari 50 yang keterima cuma 3 gitu. Tapi kamu jangan berharap ya Ri, ini susah banget masuknya. Tapi aku ambil formulir gitu. Nah terus udah aku isi banyak banget formulirnya. Aku isi pas aku datang ke Sriwijaya. Ya Allah, ketemu Denny Malik, Hari The Fretes, semua yang ngetop di era itu. Ada semua di rumah Mas Guru. Jadi aku gini, aku masih 11 tahun masih pakai putih biru. Ngapain anak kecil? Ingat banget aku. Ada Denny Malik, ada Hari The Fretes, ada dulu Lenong Rumpi tuh ya, lagi gede-gedenya. Ya ampun ini bu ini mas artis semua. Ngapain anak kecil gitu. Mau daftar kak? Ma kamu nari? Ya aku bisa. Nari apa? Nari apa aja yang kakak mau aku bisa. Wah sombong nih gitu. Jadi ya udah akhirnya terus dipanggil, terus dites sama semua. Terus ada Mas Guru, ada Denny Malik yang ngedesain, yang menilai. Terus Mas Guru bilang kamu lucu banget, kamu masih kecil tapi bisa. Coba ini apa? Ini tariannya apa gitu. Jadi Mas Guru seneng, terus ada beberapa guru-guruku juga di situ seneng. Terus akhirnya aku bisa masuk. Terus aku bilang sama ibu belum tahu. Terus aku, Mas gimana mas? Aku masuk GSP nih. Ini belum pernah aku ceritain loh di mana-mana. Aku bilang mas ini aku gimana masuk GSP? Biayanya gimana? Aku jalan sini ke sana. Kalau nanti ada show iya kayaknya mesti ngomong sama ibu gitu. Akhirnya aku ngomong sama ibu. Bu, tahu nggak? Aku dapat jadi penari dari 50 yang keterima cuma 3. Wah gitu. Wah tuh ibuku nangis. Maksudnya gimana cara? Maksudnya nangis. Ibu seneng ya gitu nangis gitu. Terus ternyata mungkin kayaknya bukan nangis seneng nangis. Gimana caranya juga supaya aku bisa terus ke sana gitu untuk latihan untuk apa gitu. Tapi jalannya waktu terus ibu bilang gitu. Boleh nanti ada jalan. Kamu bisa ibu biayain ke sana. Bisa. Gak tahu dari mana. Pokoknya tahu-tahu ibuku ngambil mobil kredit. Tiba-tiba aku juga gak tahu. Tiba-tiba ngambil kredit sama papaku. Terus jadi kalau apa habis papa pulang kerja ngantar ke situ. Ini gitu.
Nah itu umur 11 tahun aku udah dapat honor. 350.000. Tapi maksudnya itu benar-benar kayak Mbak Asri bisa ada di sini sekarang. Itu benar-benar apa ya, ada building blocknya gitu. Jadi kayak berkat bantuan ayah, bahkan sampai abang pun, kakak pun gitu yang ngambilin formulir pun, kepercayaannya ibu ke Mbak Asri juga, pengorbanan ibu dan bapak juga dan keluarga semuanya, sampai akhirnya bisa ada di sini sekarang tuh benar-benar perjuangan keluarga banget gitu. Bukan gak bisa Mbak Asri, maksudnya kita kan kadang-kadang bilang gitu, wah gue ini self made, kalau bukan karena talenta gue atau karena skill gue, karena kegigihan gue untuk belajar, gue gak mungkin ada di sini. Tapi sebenarnya dengan itu semua gak guna kalau misalnya kita gak mengingat apa yang orang tua kita udah korbanin juga. Dan keluarga-keluarga juga benar-benar kayak memasukkan waktunya dan pengorbanan juga ke sini gitu. So thank you for sharing that. Tuh benar-benar kayak, ya gue sendiri juga kadang-kadang mikir, apalagi kita gitu ya di dunia yang di sosial media itu kayaknya kok serba kita harus bisa melakukan ini sendiri, kita harus bisa dengan kekuatan kita dan lain-lain gitu. Padahal sebenarnya banyak banget faktor-faktor yang bisa mendukung kita sampai di sini sekarang gitu. Kadang-kadang suka kita lupakan. Lupa, betul. Jadi aku justru jadi ingat, maksud aku juga mau cerita karena aku belum pernah cerita ke siapa-siapa pengorbanan ibu bapakku untuk bisa aku sampai di situ dengan semua keterbatasan kita gitu. Jadi akhirnya begitu 11 tahun aku punya uang sendiri, jadi ibu gak usah beratin ibu, aku bisa pakai uang sendiri dari show, bisa, alhamdulillah. Jadi 11 tahun udah bisa biayain gimana kegiatanku, udah bisa gitu. Jadi ibu tapi tetap sekolah atau apa, ibu support, papa support, ayo mbak gitu. Dari yang coba dia tetap bilang, pokoknya kamu kalau nggak masuk negeri berhenti semua narinya. Jadi selalu belajar. Makanya kan di FISIP UI terus masuk psikologi juga gitu. Jadi ya karena ya itu semua itu harus belajar. Orang tuh sampai tua harus belajar. Kamu kalau nggak tahu A belajar, udah tahu A tahu B nggak? Nah belajar lagi B. Kalau udah tahu A, B, tahu C nggak? Nggak tahu, belajar lagi kalau nggak tahu. Jadi menurut ibu nggak ada orang yang tahu semuanya. Jadi bukan berarti nggak puas, tapi boleh lo belajar banyak hal. Dan apa ya? Kalau sekarang ini ya, kadang-kadang kita itu suka membandingkan diri kita sama artis-artis lain gitu misalnya, atau siapapun lah. Misalnya lu adalah tukang jahit, lu bakal membandingkan diri lu sama tukang jahit lainnya gitu. Gua sebagai presenter, gua nggak ngebandingin diri gua sama tukang jahit, gua ngebandingin sama presenter lain dan lain-lain. Tapi sebagai seorang manusia, achievement gue dari dulu mengingat bokap nyokap gue juga berjuang dari mana sampai hari ini. Dan begitu juga kayak Mbak Asri sendiri, dari Tanjung Priok gang kecil sampai sekarang ini, itu luar biasa banget. Maksudnya benar-benar perjalanannya udah sejauh itu gitu. Dan ini mungkin kita mikirnya, wah enggak lah Mbak Asri kan belum sampai Hollywood juga, misalnya seperti itu ya. Kok sih itu bisa sampai Hollywood? Kalau misalnya kita mikirnya membandingkan diri sama kayak gitu, itu gak akan ada kelarnya. Tapi kalau kita ngelihat ke belakang, dari yang gang di Tanjung Priok sampai hari ini, gila. Belum tentu sih orang yang di Hollywood bisa sejauh itu gitu misalnya. You know what I mean? Like itu benar-benar apa ya, kalau gue ngelihatnya pengorbanan inilah yang membuat diri kita siapa kita sekarang gitu. Pengorbanan dari banyak banget, dan kadang-kadang pengorbanan itu kita take it for granted. Kita kayak gak kita syukurin gitu kadang-kadang. So thank you for reminding us about that. Lalu akhirnya Mbak Asri langsung gara-gara suami takut istri, di situ benar-benar meledak banget di dunia acting. Dari modeling sama nari. Kenapa bisa ke acting? Nah, jadi penari tuh makin tua makin gak dicari. Udah kendor-kendor, ada yang baru. Ini kan yang Grace yang di depan tuh kan biar seneng liatnya kan. Bentar, makin tua itu umur berapa biasanya?
Ya kalau honornya 1 udah naik. Ya. Terus juga nafasnya juga udah 20-an biasanya 20-an. Oh 20-an secepat itu ya? Enggak, tapi banyak juga sekarang penari yang 30-40 ada juga sekarang. Cuma waktu itu callingan menjadi agak turun lah ya. Terus kemudian ditambah lagi papaku meninggal ya. Umur aku 17 tahun lah. Mau kuliah, sehingga ibu yang nyari uang cuma ibu sendiri. Jadi aku harus pikir gimana caranya dapat uang lebih banyak lagi, Daniel. Kayaknya kau jadi pemain sinetron asik deh. Cuman gitu aja ya? Wah jadi pemain sinetron nih kayaknya oke nih. Iya. Nah waktu itu pengajaran Mas Guru itu ya, kalau kita lagi briefing, kalau habis nari itu kita biasanya briefing. Terus dia suka bilang gini, Asri, nah besok kalau udah jadi pemain sinetron, pemain film jangan sombong gitu. Kok aku sih? Kenapa contohnya aku terus? Aku suka digituin sama Mas Guru. Wow. Iya gak apa-apa kamu gitu. Nah ini apa tanda-tanda dia ngomong gitu melulu gitu. Terus aku coba casting. Coba deh ya casting gitu ya. Casting pertama masih ingat? Casting pertama. Pertama kali banget. Casting pertama kali banget. Aku ribuan casting, Daniel. Ribuan casting, tapi yang keterima paling 2. Beneran deh. Beneran, makanya tapi yang gak pantang menyerah justru ibuku yang nyemangatin. Oke. Iya, pernah aku juga jadi presenter tuh di salah satu TV ya. Terus masuk Daniel, kontraknya 30 episode. Wow. Tapi 3 episode dirumahin. Setelah 3 episode dirumahin? Dirumahin. Terus aku bilang gini, kenapa? Kita ngedit suara kamu pusing. Suara kamu cempreng banget. Kamu sebenarnya cacat vokal loh Asri. Cacat vokal dibilangnya? Iya kan cempreng. Ya bener lah. Ya ampun. Oke. Kan emang gak enak didengar. Kan kalau zaman tahun 90-an 80-an itu kan yang diminati kan selamat malam. Bertemu lagi dengan saya, ya kan? Itu aja masih cempreng. Ya kan? Nah itu kan. Nah itulah. Akhirnya gue bilang tuh katanya, ya kamu tuh gak bakal dapet peran bagus atau jadi presenter bagus. Kalau enggak kamu latihan vokal, kalau enggak operasi pita suara gitu. Waduh gila, gitu banget. Itu penolakan kan ya. Terus ibuku bilang gini, Mbak, emang kamu mesti tahu diri. Kamu emang cempreng. Memang gak enak suara kamu, makanya cari casting yang memang yang gak enak. Emang butuh suara cempreng. Iya. Dia ngomong gitu. Jadi maksudnya dia bilang jangan marah sama diri kamu sendiri. Wow. Jangan kecewa sama diri kamu sendiri. Justru kamu dari kecewa itu, dari apa yang kamu gak bisa, jadi kekuatan dong. Wow. Kata dia gitu. Jadi ibu yakin pasti ada part kamu di mana kamu bangga jadi diri kamu sendiri. Justru kelemahan kamu malah jadi kekuatan kamu yang unik gitu. Iya. Wow. Kata ibuku gitu. Ibu doain kamu sukses. Jangan patah semangat. Aduh gila, ribuan gue casting. Cuma 2 yang keterima, cuma 2. Ya Allah Tuhanku. Itu juga cuma seliweran gitu. Ya gak apa-apa ya, namanya proses hidup ya. Sampai akhirnya aku masuk ke Suami-Suami Takut Istri. Itu juga kayaknya di dalam situ yang berperan gak ada yang standar, semuanya extraordinary. Semuanya mungkin yang sering dikasih, lu ada cacat fisik, lu ada cacat vokal, ya kan? lu ada. Iya, semua kayaknya Bang Tigor kegedean banget badannya. Gue welas kekecilan banget, cempreng banget. Gue waktu itu 45 beratnya. Gila, gitu. Jadi kecil banget. Jadi bener-bener kayak Olive Popeye. Iya. Jadi dipasangin sama Tigor yang gede. Yang Popeye banget gitu. Iya gitu. Jadi itu dia tuh yang bikin jadi ya ampun ini. Makanya aku tuh Mas Guru suka bilang ya waktu kita jadi penari, kita itu kalau setiap mau tidur punya mimpi apa semuanya. Kalau kamu punya mimpi jangan takut untuk berhayal. Hayalnya kalau kamu pas mau tidur sambil mikir, sambil aku belum punya apa ya, aku mau punya ini, aku pengen coba apa ya, aku coba ini ya. Itu nanti dibawa ke alam bawah sadar ketika tidur. Wow. Pas bangun, alam bawah sadar kamu akan mendrive kemana tujuan hidup kamu. Wow.
Mungkin kalau di Islam ngomong kayak tahajud, kita berdoa. Mungkin kalau di dalam Kristen mungkin kita bisa berdoa sebelum tidur. Sebelum makan atau apapun, sehingga alam bawah sadar kita tahu cita-cita kita apa. Tapi bener loh, setiap aku pengen mau jadi apa dan cita-cita hidupku di drive ke situ. Jadi gak ada yang gak mungkin di dunia ini. Ditanamkan itu di alam bawah sadar ketika tidur, bangun di drive ke situ. Karena apa? Karena sekarang ini di dunia nyata ini buka handphone aja isinya negatif. Diri sendiri aja bangun aja mau ke sini, gak mungkin. Diri kita sendiri aja sudah ngomong gak mungkin. Gitu. Jadi orang lain, aduh terpaan, aduh ya Allah Tuhanku, di setiap sosial media atau pemberitaan isinya semua negatif. Jadi apa yang Mas Guru suka bilang, tanamin positif dalam hatimu, pikiran, hati, tujuan sama. Ingat gak ada yang gak mungkin di dunia ini. Jadi teguh sama itu. Jadi sebuah pasti kun fayakun, yang terjadilah. Asal pikiran, hati sama tujuannya selaras. Ketika ada enggak aja, bagus, itu setan tepuk tangan. Orang lain di sekitar surrounding yang mendoakan tidak baik, tepuk tangan. Jadi yang menentukan hidup ini dirimu. Minta doa sama Tuhan, sama keluargamu. Cuma itu yang bisa bantu hidupmu. Dan menarik banget Mbak Asri. Actually beberapa bulan terakhir ini gue sendiri juga udah mulai sebelum tidur. Gue doa sama Tuhan. Gue bilang kayak, Tuhan kalau misalnya mau ngomong, mau bicara, coba bicara melalui mimpi. Gitu. Jadi gitu? Iya. Saya karena ketika kita tidur kita benar-benar kayak udah saat berserah banget. Kita gak mikir, kita gak ada logika. Kita gak. Jadi coba kalau misalnya mau ngomongnya ketika lagi tidur gitu. Saya justru malah excited gitu kayak nanti. Dan hal pertama yang saya lakuin sekarang ketika ngambil handphone adalah nyatet mimpi saya. Jadi saya udah punya beberapa dream journal yang mungkin hari ini saya gak ngerti ini maksudnya apa gitu. Tapi saya ngerasa kayak Tuhan lagi coba bicara melalui mimpi gitu. Dan of course mimpinya sendiri harus kita doakan juga gitu ya. Maksudnya tanya lagi gitu, ini mimpinya beneran dari Tuhan atau bukan gitu. Dan saya juga ngobrolin sama istri saya, artinya apa. Contoh ada satu, saya mimpi ketemu seorang desainer. Kita lagi nginep di villa di puncak gitu. Dan abis itu si desainernya kayak nangkep seorang pembunuh yang lagi buronan gitu. Yoi, random banget. Terus desainernya kayak dia seorang pembunuh dan dia itu udah lagi buronan lah, lagi dicari-cari gitu kan. Nah jadi dia di villa tersebut, saya ketemu sama dia, abis itu lu nangkep dia? Iya Nil, cepetan Nil, tolong panggil polisi. Gue keluar, gue nelfon panggil polisi, pas gue balik lagi. Dan abis itu ternyata si buronannya itu udah sama geng-geng yang lainnya, si desainer yang lagi nangkep ini malah udah mati dibunuh gitu kan. Terus? Dan saya langsung takut, saya langsung keluar kabur gitu. Nah ada apa lalu ini? Ada apa? Nah saya ceritain ke istri saya, itu saya catat tuh di handphone saya. Istri saya bilang, itu menarik ya, kayaknya mungkin ini menjelaskan ada orang yang ngerasa dia bisa mengontrol sesuatu yang mungkin bisa membunuh diri dia. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi kayak mungkin ada sebuah dosa yang dia pikir, gak apa-apa lah, gue bisa handle kok. Gue bisa handle kok ini, gue pasti bisa. Tapi ternyata dosa itu malah membunuh dia. Gitu. Gue bisa nangkep, gue bisa kontrol ini. Tapi ternyata hal tersebut yang malah mengontrol hidup dia gitu. Dan akhirnya malah membunuh dia, membawa dia ke kematian. Dan gue kayak, wow, ini Tuhan lagi pengen ngomong ini, siapa nih temen gue yang lagi ya ampun. Ya kan, apakah ada desainer, apakah dia ini segala, gue jadi pikir-pikir segala. Tapi di situ sih kayak pas lagi melalui mimpi tuh kadang-kadang Tuhan ngomong sama kita gitu. Dan kalau misalnya dari Mbak Asri sendiri tadi bilang bahwa di situ secara subconscious akhirnya Tuhan malah ngedirect. Even ketika kita membuat sebuah keputusan itu didirect dari si subconscious tadi tuh yang mungkin malamnya kita doakan. Iya gitu, itu dia tadi. Jadi tujuan hidupku itu I just go with the flow.
Jadi aja with the flow dengan doa yang aku panjatkan. Kemudian aku drive kemana nih hari ini? Oh hari ini aku ada apa ya? Sampai ketika anakku juga sakit. Ya. Gitu. Jadi si Ibran ini ada virus di darahnya. Ada virus di darahnya. Itu berapa juta orang baru ada gitu. Jadi nah terus aku tuh yang pengen, aku ini kan kesembuhan buat dia. Pasti, dia juga supaya dia bisa sekolah seperti anak-anak lain dan mengerti juga dia bisa bertanggung jawab terhadap dirinya. Aku kan gak selalu ada sama papahnya. Kalau aku gak ada sama papahnya, dia harus bisa stand up untuk dirinya sendiri. Betul. Ya. Sekarang aku masih ada, masih harus support. Jadi aku pernah sampai gini, Ibran kenapa ya ini? Kok perkembangannya tidak seperti anak-anak yang lain? Karena memang dia 6 tahun seperti 4 tahun. Ya, terus kemudian tiba-tiba dia tuh bisa. Jadi kalau kamu lihat anakku itu di sininya tuh ada bekas-bekas gatal-gatal. Jadi dia tidak mulus. Eczema. Kayak eczema gitu. Jadi dia itu bisa tiba-tiba karena virus di darahnya itu bisa tiba-tiba dia itu alergi sama susunya sendiri. Susunya dia tiba-tiba alergi sama kentang. Tiba-tiba alergi sama brokoli gitu. Langsung gatal-gatal. Iya. Jadi tergantung virusnya itu. Nah kan aku mikir ya, ini gimana caranya? Sampai akhirnya aku lagi syuting sama Ernest, susah sinyal. Aku ketemu sama Maya Hasan. Maya Hasan tuh punya terapi yang bicaranya sama darah. Iya. Terapi yang bicaranya sama darah. Iya. Oke. Sehingga pas aku lagi pusing-pusing gitu ya, aduh gimana ya anakku lagi Gatal-gatal ya misalnya saat itu. Iya. Terus katanya Maya Hasan, Mbak Asri tahu nggak aku punya terapi frekuensi. Oke. Suaranya dari frekuensi darah. Jadi darah itu bersuara. Semua elemen di badan kita tuh bersuara. Badan kita tuh seimbang atau enggak. Ini gue baru aja pelajarin again. Kalau ini 3 bulan yang lalu. Yes. Kalau misalnya frekuensi yang baik kalau nggak salah 441 Hertz. Kalau nggak salah saya lupa. Jadi frekuensi 441 ini emang frekuensi yang membawa damai, membawa sukacita dan cocok sama frekuensi. Karena badan kita ini kan 2/3-nya air. Iya. Dan air itu mempunyai frekuensi gitu. Jadi frekuensi 441 ini itu yang bisa bikin kita damai. Atau 439, sorry. Gue mungkin salah, nanti gue harus cek lagi. Kayaknya 439, sorry. 439. Nah lalu pada Perang Dunia Kedua mereka baru nemuin untuk menaikkan frekuensinya jadi 441. Untuk dinaikkan sehingga orang lebih agresif, orang lebih cepat marah. Dan mereka butuh itu supaya perang si 441 ini gitu, frekuensi 441. Dan itu dia adanya di mana? Di Jerman situ mereka ngelakuin research ini segala juga kayak gitu. Ini dari Jerman ya. Yes. Nah jadi si frekuensi 439 I think ya. Itu atau dibawa mungkin kemana? Itu si frekuensi yang bikin kita lebih chill kayak gitu. Cuman sekarang ini musik untuk bisa mendapatkan attention dan itu bisa kayak kok gue jadi pengen enak denger gitu. Mereka harus naikin ke 441 dan kadang-kadang musik itu malah bikin kita jadi marah, jadi anxiety, sering ketakutan. Ya karena frekuensinya frekuensi si 441 itu gitu. Betul. Misalnya. Jadi it's quite interesting sih. Jadi aku tuh kaget banget. Jadi gini, Asri tahu nggak? Mbak Maya itu ada terapi harpa. Harpa. Oke. Kan pemain harpa. Oke. Dia punya terapi itu, terus dia 15 tahun dia sekolah di Amerika. Nah, dia pulang sekarang dia terapinya darah. Jadi gini, Asri mau nggak dicek Ibran kenapa? Asri nggak usah cerita, nanti semua si research dia akan bercerita sendiri darahnya, menyampaikan kepada kita. Oke. Iya, terus aku semua laporannya ada, terus aku kaget banget.
bener semuanya. Jadi aku bilang gini Mbak Maya, jadi di kepalanya di bagian sini tuh mengalami penurunan. Apakah bisa jadi di balance? Bisa ternyata Daniel. Wow. Terus darah parasit di darahnya gimana ya, kita bicara sama darahnya supaya virusnya makin lama makin gak ada dan jadi seimbang. Wow, oke, wow. Nah jadi ya aku langsung. Ini susah sinyal kan 2021. Baru kemarin susah sinyal 2. Oh di susah sinyal 2, oke. Iya baru kemarin, itu kan dia kan bukan dunia kedokteran kan. Sebenarnya kan maksudnya itu ilmu juga sebenarnya dia bisa dibilang dokter ya. Karena kan itu lain hal. Tapi akhirnya kita taunya itu sebagai terapi. Nah ya aku bersyukur lagi anakku sekarang, Daniel anakku tuh kalau ngatup berdarah Daniel giginya. Jadi sampai sekarang nih umur 6 tahun sudah maksudnya dengan Mbak Maya sudah tumbuh gigi, sudah bisa ngunyah dan hilang darahnya. Oh thank God. Wow. Jadi di terapi dengan melalui frekuensi dan dan elemen air tadi gitu. Ditetesin di sehari 3 kali gitu. Kita sampaikan kepada darahnya untuk jadi stabil. Wow. Dan akhirnya udah gak berdarah lagi. Dan itu berarti kemajuannya signifikan banget. Signifikan banget. Sekarang dulu marah-marah ya, suka tantrum. Sekarang udah gak terlalu. Karena dia kan gak bisa menyampaikan apa yang dia mau kan. Betul. Karena dia ngomongnya belum jelas, dia belum tahu. Terus kemudian yang di kepala atas sama di bawah ini banyak penurunan. Nah itu mesti dinaikkan. Nah itu ada prosesnya. Jadi semua ketemu. Oh that's amazing. Jadi itu kan doa yang aku panjatkan juga. Siapa yang bisa menangani anakku gitu ya. Di dalam tidurku. Tuhan kirimin. Iya. Jadi banyak banget gitu yang yang bisa bikin sebenarnya semua ada solusinya. Karena kadang kita dalam hidup suka mikir, gila men hidup gue berat banget. Kok gini banget, apa yang kita mau, kenapa gak kesampaian sih, kenapa sih harus gue yang mengalami ini, kenapa sih di aku kejadian seperti ini gitu. Ternyata semua punya rahasianya. Mungkin kalau aku gak dikasih Ibran, aku cepat putus asa. Gak bisa apalagi what next dalam hidupku, what next. Karena adanya Ibran aku jadi fight apapun. Gue mesti stand up, gue mesti jalanin, gue mesti cari, gue mesti produktif. Ya. Kadang-kadang kan di dunia ini ya, maksudnya di dunia yang fana ini, di depan kamera, rasanya juga suka capek loh menghadapi apapun kan. Kayaknya aku pikir it's enough gitu misalnya. Tapi ternyata emang duniaku di sini dan aku enjoy every moment. Wow. Gitu. Ya memang ada what next. Tapi memang itu perjalanan hidup. Jadi harus kita syukuri semuanya. Ketika sempat lagi ngobrol sama Tuhan. Kenapa gue? Kenapa harus anak gue? Itu dari doa tersebut tuh kira-kira udah ketemu belum jawabannya? Iya akhirnya gini. Ini bukan maksudnya menghukum aku sendiri ya. Cuma gini. Aku merasa mungkin ada sesuatu di hidupku atau hidup suamiku yang mungkin kita gak sadar melakukan kesalahan. Oke. Kita bukan orang yang sempurna. Of course. Jadi aku merasa ini adalah proses yang aku sama suamiku harus jalani. Mungkin ada sesuatu hal yang kita gak sadar kita menyakiti orang lain. Ada gak sadar mungkin kita berperilaku atau berbuat salah. Mungkin jadi aku merasa ini bukannya hukuman Tuhan, bukan. Cuma ini sebagai pacuan hidupmu Asri dan suamimu untuk melihat. Karena anakku gak bisa melihat. Tertutup katarak. Iya. Jadi mungkin di tahun itu aku mungkin gak bisa melihat kelebihan suamiku. Mungkin ya. Suamiku juga gak bisa melihat kelebihan aku. Mungkin aja kita karena apa yang kita hasilkan atau anak ini lahir. Kenapa jadi gak bisa melihat.
Jadi aku merasa, Mas, mungkin kita berdua waktu itu tidak bisa melihat hal indah di hidup kita. Ya. Jadi bukan mata anaknya aja yang ketutup, tapi dari orang tuanya pun juga ikutan ketutup gitu. Iya. Sehingga kita dikasih Ibran yang memang lahir dengan katarak supaya kita berdua melihat. Wow. Bagaimana kita menghadapi kita sebagai suami istri. Ya. Bagaimana kita menghadapi dunia ini. Ya. Diingetin lagi sama Tuhan, Asri, kamu sama suami gak bisa lihat ya. Kamu lihat deh. Kalau gak bisa lihat itu gimana rasanya. Wow. Ya cuma ya jadinya ke Ibran ya aku juga berpikir ya mungkin aja ini adalah itu tadi ya kesalahan aku sama suamiku di hari-hari yang lalu. Gitu. Jadi aku sama suamiku sekarang, Mas, kita sama-sama lihat dunia. Aku gak sempurna, kamu juga gak sempurna. Anak kita harus sempurna. Harus bisa. Jangan seperti ibu dan bapaknya yang gak bisa melihat dunia. Menurut aku itu. Jadi aku sampai sekarang merasa dapat pelajaran banyak sekali dari Ibran. Dan kalau Ibran nonton ini, Papi sama Papi minta maaf ya nak. Ibran bisa lahir seperti ini. Mudah-mudahan Mami sama Papi bisa terus support Ibran supaya Ibran bisa berdiri sendiri, bisa sembuh dari semua sakitnya Ibran. Amin. Karena menurut aku gak ada akibat kalau gak ada sebab. Ya. Proses hidup kita itu sebab akibat. Ya. Jadi aku belajar dari Ibran. Makanya berhati-hati dalam hidup, berhati-hati dalam ucapan. Apapun yang kita kerjakan harus hati-hati. Jadi gak tau ya, gue tadi tuh ketika Mbak Asri cerita soal Gibran dan habis itu juga Mbak Asri juga sempat bilang ini kayaknya gara-gara kesalahan Mbak Asri mungkin atau suami mungkin di masa lalu dan lain-lain gitu. Di hati saya tuh saya ngerasa kayak gak tau ya, mungkin mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah encouragement, bisa menjadi semangat atau merubah perspektifnya Mbak Asri juga. Dan mungkin buat tetangga-tetangga kita yang merasakan hal yang sama ketika kayaknya ini pasti karma nih gara-gara dulu kesalahan gue di masa lalu atau dosa gue di masa lalu. Jadi saya pengen ngebacain ini sebuah cerita dari Alkitab gitu. Jadi waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus gitu ya, Guru atau Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Atau mungkin zaman itu belum ada katarak, gak tahu katarak, cuman diasumsinya udah buta nih orang gitu ya. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam dia. Jadi saya ngerasa, dan habis itu to cut the long story short, Yesus tuh kayak ngambil tanah, dia ngeludah di tanah, habis itu diolesin ke matanya dan akhirnya disuruh ke kayak namanya adalah tempat Siloam gitu, dicuci matanya dan akhirnya dia bisa ngeliat lagi gitu. Dan si orang ini emang kerjaannya mengemis, tapi akhirnya dia jadi bisa ngeliat lagi, dia bisa ngobrol sama orang dan lain-lain. Tapi satu poin yang tadi saya gara-gara ngekonekin sama ceritanya Mbak Asri gitu ya, ini sebenarnya dia jadi seperti ini karena dosanya dia atau karena dosanya orang tuanya gitu. Tapi Yesus bilang enggak, bukan kok, tapi justru karena pekerjaan Tuhan itu bisa dinyatakan di dalam hidupnya dia gitu. Kalau yang saya tahu dari artikel yang saya baca tentang perjuangan Gibran sendiri, itu justru sekarang ini Mbak Asri sendiri dengan melalui Gibran menjadi berkat buat orang banyak banget di sekitar. Contohnya gitu, kayak
mungkin saya sempat baca bisa ngebagiin kacamata sampai berapa ribu gitu Iya kan. betul. Kacamata gratis buat anak-anak katarak yang lainnya. Iya itu dia tadi. Jadi makanya aku juga merasa ya kan namanya boleh ya rasa orang tua kan ya merasanya seperti itu. Tapi aku pun terus berpikir positif kalau sebenarnya memang ini rahasia Tuhan. Ya. Kenapa Ibran bisa ada di Asri mungkin untuk menyemangati Asri dan Mas Galih. Betul. Untuk terus bisa semangat mengurus Ibran. Nah satu lagi juga itu benar. Jadi dari Ibran ini kemudian kita bisa dapat Ibran membantu anak-anak yang lahir dengan katarak dengan membagikan kacamata. Tahu nggak Nil, awalnya cuma gini, aduh susah banget nih dapetin kacamata di mana ya gitu. Jadi sorry, kalau katarak itu sebenarnya plusnya tuh sampai 23. Oh buset. Iya, Ibran plusnya 18. Wow. Nah jadi susah sekali cari kacamata tebal. Iya. Ada kita temu kacamata tebal tapi berat sehingga waktu dia umur 3 bulan untuk dia rolling untuk dia ngerangkak itu bawanya berat kadang copot gitu. Orang plusnya 18 anak 3 bulan loh. Ya kan susah gitu sehingga aku bilang tuh di sosial media, aduh susah sekali cari kacamata anak ya gitu. Nah kemudian ada tuh ternyata salah satu boleh sebut nggak? Ya salah satu optik ya gitu. Jadi optik ada tunggal. Ya ada optik tunggal gitu. Terus yang dia si bapak pelari juga. Mungkin kamu kenal. Jadi Pak Alex itu kebetulan anaknya temen sekolahnya anakku. Oke. Ibab di ACS gitu. Nah kemudian suka ketemu sama Alex juga istri gitu ya. Terus kemudian bilang Asri emang susah cari kacamata. Susah banget. Mau gak aku yang cariin? Boleh banget gitu. Terus ya udah kalau enggak nanti anaknya boleh gak jadi brand ambassador kami? Oh boleh. Kemudian bayar berapa nih? Lex gak usah bayar tapi bantu teman-temannya Ibran mau gak? Wah yang bener emang ada banyak banget gitu. Kemudian kasih berapa kacamata lah sebulan satu Alex untuk temennya Ibran. Oh ya udah gak apa-apa. Siapa yang mau dibantu? Tapi memang yang punya surat prasejahtera begitu. Kemudian memang tidak mampu untuk membeli sehingga dibantu. Karena ini yang bantu Optik Zeiss dari Jerman. Jadi datenginnya aja udah mahal. Jadi satu kacamata tuh bisa 10 juta Daniel. Wow. Iya, nah. Ini yang apa? Oh, yang mereknya Zeiss ya? Iya, Zeiss. Iya, betul. Itu ya. Yang kacamatanya itu dibuatnya sama Optik Zeiss. Oke. Gitu. Nah, sehingga ya udah Asri dari sebulan satu orang yang dibantu, satu orang kemudian naik lagi jadi 90. Nah, tahun ini kita punya 2025 kacamata untuk anak-anak yang lahir dengan katarak. What? Yes. Dari bentar. Ini benar-benar kayak pekerjaan Tuhan tuh luar biasa banget sih. Kayak dari yang tadinya niatnya cuma pengen ngebantuin Gibrannya seorang, tapi sekarang 2025. Iya. Nah, dan yang aku ini lagi ya ini memang semua emang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maksudnya dari kita memberikan satu kacamata untuk temennya Ibran. Perkembangan Ibran baik banget. Jadi seperti maksudnya gini, kalau kita berbuat baik, ada rahasia baik juga di balik itu gitu. Terus jadi gitu, bantu satu lagi, Ibran baik, bantu terus gitu. Jadi aku merasa sampai sekarang kalau kita bisa bantu orang lewat manapun, kayaknya kita juga terbantu hidupnya. Ya, setuju. Ya. Dan akhirnya Tuhan mengirimkan tuh kayak tadi tuh kayak dikirimin seorang Maya Hasan, dikirimin orang-orang yang kayaknya emang benar-benar bisa ngebantuin. Dan kadang-kadang kita ngerasa gitu ya, aduh Tuhan saya butuh mukjizat untuk anak saya sembuh sekarang juga. Tapi kita kadang-kadang lupa bahwa mukjizat Tuhan itu justru dari orang-orang yang dikirimkan oleh Tuhan ke kita gitu. Yang memberikan kita semangat, memberikan kita
solusi-solusi untuk problem yang kita hadapin gitu. Nah, ini juga kenapa ada di sini. Karena dari 2025 kacamata kita baru menemukan 200 anak-anak yang membutuhkan kacamata. Mungkin Daniel bisa bantu, jadi kita bisa menghabiskan 2025 kacamata itu tadi. Bukan cuma anak-anak dengan katarak ya, mungkin anak-anak yang ada banyak masalah mata kan gitu. Jadi boleh banget nanti ngomong ke Daniel, ke Optik Tunggal atau ke Instagramnya Asri Welas, kita bisa pokoknya anak-anak yang membutuhkan kacamata. Tapi tentunya yang prasejahtera. Ya ada syaratnya. Oh my goodness. This is so good. Optik Zest ini dan Optik Tunggal bukan cuma berhenti di situ. Jadi 90 orang yang lalu yang sudah diberikan kacamata, setiap tahunnya diperbarui lagi kacamatanya, Karena kan kacamata setiap 3 bulan diperiksakan dan ada maju atau mundur. Nah, begitu juga dengan anak-anak. Jadi mereka mau anak-anak ini ketika ada perkembangan atau perubahan kacamata disupport lagi. Efeknya apa ya? Ketika dia pakai kacamata tuh efeknya langsung bisa ngelihat kah? Aduh, kan semuanya blur. Kalau yang aku lihat ya, si Ibran pertama kali itu begitu melihat itu jadi clear. Jadi clear, betul. Jadi dia lihat secara jelas muka papanya, ibunya, melihat angka, melihat warna, cahayanya masuk ke dalam, dibantu dengan lensanya. Karena plus 20 tuh sebenarnya nggak bisa lihat jauh ya. Nggak bisa lihat jauh apa nggak bisa lihat dekat? Jadi nggak bisa ngeliat deket deh. Gue kan plus nih udah nih. Gak bisa lihat dekat. Udah kepala 4 ya. Udah mulai plus 1 gitu kan. Nah jadi sekarang nih ya kita kan kalau misalnya gak ada kacamata ya berarti begini nih. Blur. Ya enggak, kalau misalnya begini jelas. Kalau begini jelas. Cuman kalau ya kan bapak-bapak banget ya. Baca kelihatan banget nih gue udah gayanya anak muda gini tapi begitu baca begini gitu. Ya udah jadi pakai kacamata sehingga bacanya bisa tetap kayak gini dan ini tetap jelas. Jadi ini kayak semacam kaca pembesar gitu. Iya. Jadi ya bisa lebih jelas sih ngeliatnya. Jelas banget. Nah terus bisa sekolah, bisa si Ibran itu pertama kali pakai kacamata pas dia usia 3 bulan itu dia bisa aku taruh kapas tuh kan putih ya. Terus di lantai yang putih juga aku taruh gitu, cuma seujung ini. Terus dia bisa ambil, bisa lihat. Ibran lihat ya. Tadinya dia susah banget sebelum pakai itu dia nggak tahu ada itu. Iya. Wow. Jadi sangat menolong. Ya mudah-mudahan cita-cita anak-anak yang lahir dengan katarak ini atau memerlukan kacamata ini bisa jadi terwujud dengan dia bisa lihat warna-warni dunia. Mbak Asri, ketika ini semua lagi terjadi gitu, saya sendiri juga sempat baca artikel ketika Gibran sempat kejang-kejang juga dan lain-lain gitu ya. Ini Mbak Asri sendiri itu terkenal sebagai komedian di film-film gitu kan. Kayak kok bisa hidupnya itu kelihatannya, maksudnya acting secara profesional tetap lucu. Padahal masalah itu benar-benar segitunya gitu. Gue kayak mungkin kalau misalnya jadi Mbak Asri gue gak nafsu. Gue udah gak nafsu. Kayak udahlah kasih gue yang nangis-nangis aja deh, hidup gue susah banget gitu. Gimana caranya seorang Asri Welas itu bisa mempunyai sukacita, joy di dalam hidupnya. Dimana selama 24 jam 7 hari mungkin mikirin soal Gibran terus mungkin. Nah hidup itu di dunia itu bukan cuma ketawa, sedih juga ada. Tapi menurutku bahagia itu yang harus dipilih. Jadi sedih itu ada waktunya, ketawa juga ada waktunya, tapi bahagia itu udah seharusnya. Jadi aku menanggapi kehidupan ini isinya cuma masalah. Masalah kapan kita bahagia, masalah kapan kita sedih. Jadi aku melihat kehidupan ini dengan bahagia aja. Jadi ketika datangnya sedih, aku bahagia juga dengan sedih yang aku terima. Walaupun aku meneteskan air mata, tapi ya Tuhan, alhamdulillah ya
bisa kejadian sama aku begini? Lalu apa solusinya? Oh ini solusinya. Bahagia gak sih? Bahagia karena ternyata aku punya jalan keluarnya terus. Dikasih seperti apapun. Bahagia dikasih. Keriaan dikasih. Prestasi dikasih. Pekerjaan dikasih. Bahagia. Ketika apa yang datang sedih. Ataupun cobaan. Aku bahagia juga. Jadi apapun yang dihadapi di dunia ini. Dijalani dengan bahagia walaupun harus bercucuran air mata. Kalau orang mikirnya cuman sekedar oke, gue akan ngelakuin semuanya, yang penting gue bisa menuju kebahagiaan, itu kayaknya gak ada habisnya. Tapi yang tadi Mbak Asri bilang, walaupun di hidup ini begitu banyak dengan masalah, walaupun gue bercucuran air mata, gue akan terus menjalaninya dengan kebahagiaan yang gue punya gitu. Bagaimana bisa kuat dan mempunyai kebahagiaan di hati itu gitu. Supaya tetap yang gak gila. Aku menikmati now dan right here right now. Aku menikmati semua yang aku lihat sama aku rasa hari ini. Karena besok belum tentu aku bisa menikmati itu. Jadi kenapa yang dipilih bukan bahagia? Whatever it takes, whatever it's hurt, tapi ya gue istilahnya lillahi ta'ala menjalani ini semua kalau di Islam gitu. That's so good. Aku menjalaninya, bahasa Jawanya pasrah bokoan. Mau bagaimana hidupku harus dengan tawa. Karena itu bukan dipilih, tapi itu harus. Karena dengan bahagia kita bisa memilih solusi yang paling tepat untuk hidup kita. Dengan kita bahagia, kita bisa memilih what next things to do. Bayangin kalau semua kesedihan atau keresahan cuma ada marah, gimana sama masa depan anak-anak kita? Gimana sama masa depan kita sendiri? Stuck cuma sampai di situ, terus bisa mengakhiri hidupmu? Enggak. Jadi right here, right now, enjoy the moment. Apa aja yang ada di hidupku. Air putih benar-benar aku nikmati. Nafas ini aku nikmati. Tadi aku sebelum kesini jatuh, aku nikmati. Ampun, ternyata jatuh tuh sakit. Gitu kan? Iya, dinikmati semuanya. Karena besok belum tentu kita ada di ruangan ini. Menikmati ini semua gitu. Makanya aku suka ngomong sama anak-anakku. Si Ibam siapa gitu. Kalau lagi kita jalan atau apa, ditaruh handphonenya, kamu harus menikmati right now, right here. Di mata kamu sama di hati kamu rasanya apa? Gimana ngelawan kalau misalnya kayaknya udah capek banget? Kayak, aduh gila udah dong, stop dong, gue udah capek banget nih. Suka rasa gitu ya? Ya kan? How do you? Sayangnya tuh gue gak ada capeknya. Karena gue pikir kalau gue capek banget, gimana anak-anak gue yang masih 4 tahun, masih 6 tahun. Masih teenager. Dia masih panjang banget hidupnya. Kalau aku nih udah tinggal ngelewatin aja what next. Asri Ulas ya kayak gini. Mau jadi Asri Ulas yang kayak apa lagi sih? Jadi gue gak ngerasa, kenapa sih lo tiba-tiba ngerasa capek banget? Karena mungkin lo try to be exist in everything you make. Wanna be viral in everything you make. Wanna be the best in everything you make. I just go with the flow in my life. Jadi ketika peran yang gue dapet, gue enjoy, gue baca, gue nikmati itu. Mau orang terimanya baik atau enggak, gue lillahi ta'ala istilahnya. I just go with the flow, man. Udah pasrah bongkoan, aku bisanya segini, ya udah. Makanya aku ingat banget pesan ibuku tuh gini. Jadi diri kamu sendiri, kamu gak akan capek. Kalau lu berpura-pura jadi orang lain, capek hidupmu. Gak usah. Makanya dia bilang, Asri, Riri,
lu tuh cempreng, lu tuh gak good looking, lu tuh biasa aja. Jadi terima itu di diri lu, jadi diri lu sendiri. Apa yang mau kamu gapai, doain aja. Kalau gak terjadi, iya itu bukan rezeki lu, selesai. Jadi ketika ada yang orang bilang apa yang apa yang ada di hari ini belum bukan yang lo inginin, mungkin ini yang lo perluin. Wow. Jadi udah, aku sampai hari ini coba jadi diriku sendiri apapun. Jadi deal apapun aku bilang, Mbak, tapi aku tuh gini-gini loh, kamu terima gak? Oh gitu ya Mbak, oh iya ya. Ada yang, oh ya Mbak sorry Mbak, gak bisa, oh gak apa-apa. Mbak aku gini-gini, ada deal-deal misalnya apa gitu. Dek, kok aku gak diterima dek? Iya soalnya kan lo gini-gini. Oh iya bener juga. Iya. Yang diterima siapa? Oh ternyata kompetitor gue atau apa misalnya ya. Dan gue gak ngerasa itu kompetitor. Oh itu memang dia. Rezekinya dia. Rezeki untuk dia. Karena kan gitu ya. Kamu ditawarin satu hal, tiba-tiba temanmu yang dapat. Ya kan? Ya, sering lah. Iya terus ini juga ini. Terus jadi kita jadi iri dengki sama dia. Nyampein dirimu sendiri. Udah. Berarti kita gak tepat untuk ada di situ. Justru mungkin kalau kita ada di situ ada kenapa-napa. Kita mungkin ada rezeki yang lain yang diberikan Tuhan. Mungkin itu akan baik buat kita. Tunggu aja sampai waktunya tiba. Nah, itu artinya sabar kan. Gitu. Jadi udah gue sampai sekarang jadi diri gue sendiri lah. Mau ngapain juga. Udah jadi diri gue sendiri. Dan lebih gilanya lagi ya, kalau misalnya emang bahagia aja, yang penting gue bahagia, itu sebenarnya udah cukup gitu. Tapi Mbak Asri di sini malah melakukan lebih lagi gitu. Ketika lagi pandemi, banyak UMKM yang gulung tikar, abis itu khususnya para pembatik. Nah di situ dengan problem yang Mbak Asri sebenarnya udah punya banyak banget, tapi tetap tergerak untuk ngebantuin para UMKM ini gitu. Malah ngekonekin sama pengusaha-pengusaha, pemerintahan dan lain-lain supaya memperjuangkan UMKM ini juga tetap terbantu. Itu kan kadang-kadang ya kita ngerasa, apalagi ya tadi yang saya bilang tuh, businessman. Gue udah capek. Nah, maksudnya sebagai seseorang aja deh, gue udah punya masalah sendiri, gue udah capek. Lu bermasalah, ya udah itu urusan lo, jangan ganggu gue. Tapi di sini kayak lu bermasalah, yo sini. Apa yang bisa gue bantu? Padahal masalah kita juga udah banyak banget. Jadi kayak Mbak Asri ini benar-benar udah gak punya lagi yang namanya victim mentality. Kan gue sekarang korban, gue harusnya yang butuh ditolong, gue harusnya yang butuh dikasihanin gitu. Tapi justru Mbak Asri malah memutuskan untuk enggak. Gue akan ngebantuin mereka juga karena hati gue tergerak untuk orang-orang yang sekarang ini lagi gak bisa ngebayarin istrinya atau keluarganya gara-gara harus gulung tikar atau sekolah anaknya. Mereka bisnisnya harus gulung tikar gitu. Jadi Mbak Asri sendiri itu ngebantuin berapa banyak UMKM by the way untuk batik? Di Indonesia ada 1.200.000-an ya. Sorry berapa? 1.200.000. 1.200.000-an. 1.200.000 apa nih? UMKM banyak. 1.200.000 UMKM. Iya, yang butuh pekerjaan ya. Oke. Tapi kan ini ada beberapa yang sudah deal itu ada pemesanan 6.500 batik dikerjakan oleh 1.000 UMKM. Jadi sudah membantu 1.000. Kemudian satu perusahaan lagi bisa membantu 200. Kan dia repeat order. Iya. Ini ada yang tadinya di garasi cuma 2 mesin jahitnya, sekarang udah punya 5. Terus ada yang cuma 7, sekarang udah punya 10 gitu. Bisa bayarin anaknya sekolah, bisa gitu. Jadi aku merasa ya itu, aku belajar dari memberikan kacamata Ibran, kemudian sekarang memberikan pekerjaan kepada UMKM. So ya ada, sekarang dalam hidup Asri Ulas mau apa lagi sih? Aku ya gini-gini aja, mau jadi Asri Ulas kayak apa? Aku kan gak mungkin jadi Sofia Lajuba. Masih ada harapan kok, gak apa-apa. Di Korea udah ada yang operasi-operasi. Oh gitu ya, tapi gue gak kepengen. Gue maksudnya, gue gak mungkin jadi siapalah David. Siapa yang lagi keren banget sekarang? Aurel lah tuh ya, yang apa namanya nyanyi Ciki nih. Kan gak mungkin gue jadi dia juga. Jadi Asri Ulas ya Asri Ulas. Dan sekarang merasa
apa sih yang bisa lu kerjain untuk orang lain gitu. Jadi keberhasilan menurutku membantu orang untuk berhasil. Itu keberhasilan menurutku ya. Wow. Keberhasilan adalah ketika kita bisa membantu orang lain untuk berhasil. Wow. Wow. Yeah. That's amazing. Dan bukan melihat orang berhasil terus gue pengen jegal. Gak ada. Gue seneng banget ngeliat misalnya temenku berhasil. Ya ampun itu kok bisa begitu, gimana caranya? Oh iya. Emang itu jalannya dia. Wow. Jadi sekarang nih kayak gue ngeliat sih kayak sekarang nih full circle ya. Gue kayak ngeliat dari pengorbanan ibu dan ayah yang sangat luar biasa banget. Sampai akhirnya Mbak Asri sekarang ini gigih banget. Dengan penuh pengorbanan juga sama Gibran sendiri. Tapi impactnya bukan cuma ke satu Gibran aja tapi ke 2.000 anak sekarang ini. Dan juga jutaan UMKM. It's amazing. Dan maksudnya bukan cuma sekedar gue sekarang di sini adalah korban, gue adalah victim, hidup gue yang paling sulit. Tuhan harusnya, kenapa ini bla bla bla. Tapi bener-bener lu nggak diem gitu. Lu bener-bener kayak gue nggak bisa kayak gini aja. Justru tadi tuh what nextnya itu kan. What's next? Apa yang bisa gue lakuin sekarang? Siapa yang bisa gue bantuin? Dan ketika kita membantu seseorang, justru kita sendiri juga mendapatkan sebuah kebahagiaan tersendiri gitu. Orang aku mau ketika aku gak ada diingat orang jadi berharga. Jadi bukan cuma cerita yang biasa. Cerita yang luar biasa. Mbak Asri, thank you. Ini cerita yang sangat luar biasa banget. Gue nggak ngira sih actually pembicaraan kita bisa sampai seperti ini dan 95% dari syuting kita hari ini isinya air mata semua. Karena kalau lu lihat gimana UMKM yang bener-bener kerjain satu-satu tuh, mudah-mudahan bisa pengen bantu gitu rasanya. Ya pastinya. Kalau misalnya ada yang tergerak, tetangga kita tergerak, itu bisa langsung aja ya ke Instagramnya Mbak Asri ya. Boleh, di Asri kamu Welas. Kalau mau pesen, mau bikin batik misalnya. Ya. Daniel, kamu kan punya brand itu ya. Dama Love Indonesia. Wah itu kalau kita buatin batik sesuai dengan visi misi dari perusahaanmu. Ya. Bisa banget. Hotelmu juga bisa banget. Ya. Batiknya belum ada. Kita hakikan karena semuanya. Iya. Ya. Jadi selama ini apa yang mungkin yang belum tahu ini, batik kita itu sudah di-print oleh Cina, balik lagi ke sini. What? Harganya 1 meter 17.500 mungkin. Oke. Secara bisnis gak ada salahnya sama sekali. Right. Karena murah. Ya. Kan market pengennya murah. Betul. Tapi apa yang gak balik lagi ke kita adalah kita beli barangnya orang. Balik lagi ke sana kan. Betul. Padahal itu bisa kita kuasai sendiri atau kita olah sendiri sehingga pendapatannya bisa buat bangsa ini. Setiap Jumat semua orang pakai batik. Ya. Nah, negara lain melihat itu sebagai opportunity. Kesempatan. Iya. Ini sama dia di print gak ada hakinya kan? Ya. Boleh siapa aja kan? Betul. Lalu diterima dengan baik lagi di sini. Ada tokonya. Ya. Kirimnya dari sana. Dijual naik sedikit. Ya. Dapat margin. Gimana gak mematikan pembatik kita? Pembatik kita di sini. Nah itu yang pengen aku gerak. Nah salah satunya yang bisa mengambil keputusan kita bantu tuh adalah perusahaan-perusahaan besar kan gitu, atau pemerintah sendiri. Gimana caranya supaya UMKM pesannya sama UMKM kita sesuai dengan visi misinya mereka, dibuat sama kita sehingga uang seragamnya ada, balik lagi buat negara ini, bisa untuk mereka. Jangan pesan di Tanah Abang. Karena itu juga motifnya motif semua orang. Dan itu kan gak ada hakinya, hasilnya gak tahu.
motif gitu dari mana, nggak ada kreativitas, dia cuma asal print aja. Iya. Jadi cara ordernya gimana, Mbak Asri? Ini beneran tertarik nih. Iya. Misalnya, visi misi perusahaan Daniel apa, lalu aku gambarkan sesuai dengan cerita batik-batik kita. Batik kita tuh banyak mengandung makna. Misalnya Garuda tuh artinya, parang tuh artinya apa gitu, sehingga bisa dimasukkan ke dalam satu cerita perusahaan yang isinya wisdom. Jadi ketika dipakai, ini adalah doa. Kalau misalnya ada orang pengen order juga, itu maksudnya langsung ke Mbak Asri atau ada kontak personnya atau boleh, ada ke Instagramku boleh. Oke. Nanti kita buatkan. Nah, aku membuatkan batik buat perusahaan free. Dari situ kita alokasikan untuk para UMKM ini. Jadi Mbak Asrinya yang desainin, UMKM-nya nanti yang produksi. Yes. Oke. Iya. Wow. Nah, tergantung maunya bagaimana gitu. Oke. Mbak Asri, thank you. Kita setiap tetangga yang datang ke sini selalu kita kasih ini. Itu rumah itu. Jadi rumah-rumahan seperti itu. Kita ngerasa kalau misalnya kita emang kurasi banget sih tetangga yang datang ke sini ya. Jadi kita selalu ngerasa bahwa tetangga yang kita undang itu sudah bisa menjadi terang bagi tetangga-tetangga yang lain. Amin, gitu. Amin. Dan dari mungkin kataraknya yang terjadi di Gibran sampai itu akhirnya menjadi sebuah wake up call. Yes. Sehingga gerakan-gerakan yang lain aku. Betul. Dan akhirnya Mbak Asri dan juga Mas Gali pun juga terbuka matanya. Dan kalian dalam satu family unit ini menjadi sebuah terang. Dan terang ini yang akan menerangi ke tetangga-tetangga yang lain sampai akhirnya ke teman-temannya Gibran. Sampai ke pembatik-pembatik UMKM dan lain-lain gitu. Dan kita berharap simbol rumah ini, filosofi dari rumah ini pun juga bisa dipajang nanti. Dan mengingatkan terus kalau misalnya Mbak Asri ini dan keluarga itu memang ya sebagai kayak cahaya lah. Amin. Dari Tuhan gitu. So thank you banget. Sama-sama ya Daniel. Thank you Mbak Asri. Makasih sudah buat aku nangis selama opening sampai habis. 1,5 jam tuh. Baru gue di sini, aduh kalah nih film-film yang lain. Ini the real nangis ya Allah. Tuhan. Aduh, thank you banget Mbak Asri. Ini berapa tisu ya Allah, tuh lihat tuh. Waduh, tua gapat malam jupala. Banyak banget. Ya guys, jadi kalau lo sedih, menurut Asri Uras, diketawain aja. Karena hidup ini isinya cuma bahagia, setuju gak? Ya, setuju. Yes. Air mata gue ya Allah. Aduh, buset ya. Nanti kita jual by the way ya guys. Allah, kami bisa ke Tokopedia, nanti kita jual tisu air mata Asri Welas ya. Ya, nanti resellernya juga lumayan tinggi kok biasanya. Guys, thank you. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetangga saling menyangga bukan menyanggah. See you guys.